akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Teresia. Hadir, Bu. Yang kedua, Ninis. Hadir, Bu. Syukurlah jika semuanya sudah hadir. Nah, kita langsung saja ke materi. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas nih tentang tokoh dan penemuan. Itu pada subtema 1, penemu yang mengubah dunia di pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas dan sudah mempelajari tentang Michael Faraday yang berhasil menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, anak-anak, dengan adanya penemuan arus listrik ini, banyak sekali nih kehidupan kita telah terbantu. Nah, kegiatan sehari-hari kita juga banyak yang terbantu. Sebagai contoh, dulu kita memasak menggunakan kayu bakar. Nah, sekarang kita memasak menggunakan rice cooker. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar Edo. Nah, ini adalah kamar Edo. Nah, di kamar Edo sedang menikmati semilir angin dari kipas angin. Nah, Edo juga menikmati penerangan dari lampu listrik. Nah, di dalam kamar Edo juga ada tape recorder. Nah, Edo bisa menggunakan tape recorder ini untuk mendengarkan musik. Nah, kita termasuk juga Edo mempunyai hak untuk mendapatkan dan menggunakan manfaat dari listrik. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian juga merasakan manfaat dari listrik? Merasakan, Bu. Nah, karena kalian merasakan manfaat dari listrik, apa saja manfaat listrik bagi kalian, Herawati? Apa nih manfaat listrik bagi Herawati? Saya bisa masak, Bu. Jadi enak, tidak repot-repot, Bu. Itu Ya. manfaatnya, Bu. Ya, benar. Tere, apa manfaat listrik bagi Tere? Saya bisa nonton televisi, Bu. Ya, benar. Nah, anak-anak, dengan adanya listrik, kita dapat melakukan banyak sekali hal. Mulai dari menonton televisi, menyalakan kipas angin, kemudian menyalakan listrik, dan masih banyak lagi. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Anak Ibu sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Bagus. Nah, berbicara tentang hak, apa itu hak? Nah, anak-anak, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak orang itu lahir. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Tolong disimak dengan baik ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, hak anak di rumah. Yang pertama nih, hak kalian yaitu memperoleh makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, kalian juga berhak nih memperoleh kasih sayang dari orang tua dan semua anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga berhak nih belajar dengan nyaman pada saat kalian belajar di rumah. Kemudian hak kalian di sekolah, anak-anak. Nah, di sekolah kalian mempunyai hak. Yang pertama itu memperoleh pengajaran dari guru. Nah, sebagai contoh, pada saat sekarang kalian berhak untuk memperoleh pelajaran dari ibu. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga berhak nih bermain pada saat jam istirahat. Kemudian yang ketiga, kalian juga berhak untuk belajar dengan nyaman pada saat belajar di sekolah. Kemudian, nah, anak-anak di masyarakat, kalian juga memiliki hak. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Kemudian yang kedua, izin Bu. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, kalian juga berhak untuk ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat kalian. Nah, yang ketiga, kalian juga berhak untuk bermain di lingkungan yang aman. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Benar, tidak ada. Benar, Bu. Semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, karena sudah paham, nah anak-anak, setiap orang memiliki hak. Nah, oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita harus menghargai hak dari orang lain. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dari hak. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak kalian pada saat di rumah. Yang pertama itu adalah kemampuan ekonomi keluarganya. Contohnya seperti ini, anak-anak. Nah, kalian sebagai anak kan berhak nih untuk memperoleh makanan yang sehat dan bergizi. Nah, pada saat itu kalian ingin memakan sate, kalian ingin makan sate. Tapi keadaan ekonomi kalian, orang tua kalian sedang terbatas. Nah, sebagai anak kalian tidak boleh memaksa karena jika kalian memaksa itu merupakan bukan anak yang baik. Nah,
Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kita juga berhak nih untuk menyampaikan pendapat, hidup aman, dan memperoleh kasih sayang dari lingkungan di sekitar kita. Baik, nah sekarang kita ketahui bahwa dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Nah, anak-anak, hal itu sangat membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, belajar dari Michael Faraday juga kita dapat belajar nih untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Nah, kedua sikap ini harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana, paham? Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Baiklah, jika sudah paham, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi nih di kamar Edo. Nah, di kamar Edo kan ada nih sebuah radio yang menggunakan listrik. Nah, Edo sangat senang nih untuk mendengarkan lagu daerah. Salah satu lagu favorit Edo adalah lagu Mariam Tomong yang dari Sumatera Utara. Nah, ayo kita bersama-sama dengan Edo menyanyikan lagu Mariam Tomong. Silakan semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Mariam Tomong secara bersama-sama. Kita menyanyikannya dengan melihat interval nada ya anak-anak. Perhatikan interval nadanya. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeoni konting masong modeng ken mabangun Oh Mariam Tomong Jainan sing napamasin Oh Mariam Tomong Jainan sing napamasin. Oke, sudah selesai. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk menyanyikan lagu dengan baik dan benar, kalian harus memperhatikan interval nada. Nah, apa itu nada? Nah, nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi rendah yang berbeda-beda. Nah, interval nada, silakan Siti Herawati baca. Apa sih interval nada? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya, Bu. Oke, terima kasih ya Herawati. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, apa saja nih yang udah kalian pelajari hari ini? Belajar tentang makanan dan tentang lagu Mariam Tomong dan interval nadanya, Bu. Oh iya benar. Jadi kalian hari ini sudah belajar nih tentang hak anak dan tentang lagu dari Mariam Tomong dan bagaimana menyanyikannya untuk interval nadanya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya tugas untuk kalian. Nanti di rumah kalian harus menghafalkan lagu dari Mariam Tomong karena akan ada penilaian di pembelajaran ketiga untuk lagu tersebut. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Nah, jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, nah Ibu akan menyimpulkan. Jadi kita harus menghargai hak dari setiap individu. Kita juga harus belajar bekerja keras dan pantang menyerah seperti Michael Faraday. Nah, kita harus bersyukur atas semua hak yang dapat kita peroleh. Baik itu makanan yang bergizi, orang tua yang memberikan kasih sayang kepada kita, dan kita juga harus bersyukur kita memiliki hak untuk menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana anak semua paham? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik dan sudah bisa menerima materi yang Ibu berikan kepada kalian dengan baik. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada satu orang untuk memimpin doa. Baik bisa ketua kelas, Tere, atau siapa saja. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Baik, Tere, silakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, Bu.